Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 25, baris ke-7 dari bawah ke atas. Dan sebahagian daripada kesempurnaannya orang yang memelihara akan atas sembahyang dan mendirikan sembahyang. Orang itu telah melaksanakan sembahyang subuh, orang itu telah melaksanakan sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya. Lalu bagaimana lagi kesempurnaannya? Dia sudah melaksanakan yang wajib, mendirikannya dengan baik, lalu ada lagi kesempurnaan di dalam melakukan kewajiban tadi. Apa kesempurnaannya? Yaitu memeliharakan segala sunat rawatibnya. Sunat rawatib, sunat qobliyah, sunat ba'diyah, sunat antara maghrib dan isya dipelihara. Tapi kalau pengajian atau membahas masalah ilmu, afdal membahas masalah ilmu. Sembahyang qabliyah pelihara, sembahyang ba'diyah pelihara, sembahyang antara maghrib dan isya ada namanya sembahyang awabin, 6 rakaat, 2 rakaat, namanya sembahyang awabin. Sembahyang awabin bisa juga digabung niatnya, 2 rakaat sembahyang hajat, 2 rakaat sembahyang hadiah, 2 rakaat sembahyang taubat, boleh, namanya awabin juga. Niatnya beda-beda. Itu dalam kitab ada. Memelihara sembahyang qabliyah, memelihara sembahyang ba'diyah, memelihara sembahyang sunat, sembahyang isyraq, sembahyang duha, sembahyang tahajud, sembahyang witir. Itu tanda orang itu lebih lagi sempurna di dalam ibadah kepada Allah, karena dia rajin juga yang sunat-sunat. Kalau yang sunat-sunat rajin, pasti beres yang wajib-wajib. Tidak boleh kita melaksanakan yang sunat-sunat kalau tidak beres yang wajib-wajib, karena sunat tidak boleh mengalahkan yang wajib. Nah, ini masalahnya di sini nih. Kan kalimatnya di sini sebahagian daripada kesempurnaan orang yang memeliharakan atas sembahyang dan mendirikan dia sembahyang. Orang yang memelihara sembahyang wajib sempurna sudah. Mendirikan sembahyang wajib dengan ilmu, inya Bapak Ibu mengerjakan dengan mendirikan beda. Kalau mendirikan sembahyang itu pasti pakai ilmu. Kalau mengerjakan sembahyang belum tentu pakai ilmu, asal kerjakan selesai. Memelihara sembahyang, subuh dipeliharanya sesuai dengan waktu subuh, zuhur dipeliharanya, asar, maghrib, isya dipeliharanya. Itu namanya memelihara sembahyang. Kemudian dia mendirikannya, di dalam memelihara dan melaksanakannya pakai ilmu, namanya mendirikan sembahyang. Nah, supaya lebih lagi kita sempurna dalam melaksanakan sembahyang yang wajib-wajib, jangan lupa sembahyang yang sunat-sunat, qobliyah dan ba'diyah. Rawatib namanya. Rawatib itu terikat dengan waktu, ada qabliyah, ada ba'diyah. 2 rakaat sebelum subuh. Siapa yang sembahyang sunat subuh, Allah berikan pahala melebihi dari dunia dan seisinya. Orang yang sembahyang sunat subuh, dia sudah menguasai dunia.
batinnya senang. Orang yang sembahyang sunat subuh, Allah berikan pahala lebih baik dunia dan seisinya. Berarti orang yang sembahyang sunat subuh, dia sudah lebih baik dari dunia dan seisinya. Dia menjadi penghuni dunia yang terbaik, mendapatkan pahala lebih baik dari dunia dan seisinya. Baru sembahyang sunat subuh. Pelihara Pak Ego sembahyang sunat subuh. Jangan kada dipelihara. Kalau kita hendak berkah hidup dunia akhirat, makanya kadang-kadang kalau nipin komplain, jangan terlalu laju pang yahyu kayyum ulun hendak ada sempat sembahyang sunat jadi ulun komplain juga ulun nih. Sayangnya kita sudah terbiasa. Kadang-kadang ulun menyempatkan sembahyang sunat di rumah karena ke masjid kada sempat juga. Ulun telepon bubuhannya, tunggu aku harus sembahyang subuh berjamaah. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah, dia diberi Allah pahala seperti sembahyang sunat semalaman suntuk. Seperti sembahyang sunat semalaman suntuk. Kalau dia sembahyang subuh berjamaah, berarti rugi hidup di dunia kada dapat pahala ini. Jakanya pahala tuh dinampakkan rebutan orang. Yuk Bapak Ibu, sembahyang sunat sudah luar biasa, sembahyang subuh berjamaah luar biasa lagi. Tidak ada sembahyang ba'diyah subuh, tidak ada. Lalu kena isyraq, kemudian duha, kemudian sembahyang qabliyah zuhur 2 rakaat. 2 rakaatnya itu namanya sunatun ghairu muakkadah. 2 rakaat sunnatun ghair muakkadah, 2 rakaatnya sunat muakkadah. Nabi jarang meninggalkan sembahyang qabliyah zuhur. Nabi sangat jarang meninggalkan sembahyang sunat subuh. Padahal Nabi ini dijamin masuk surga. Mungkin kita nang ada dijamin nih malam dahulu subuh. Nabi yang dijamin masuk surga menjaga sembahyang sunat subuh, apalagi sembahyang subuh. Kita yang tidak dijamin masuk surga, nah bisa-bisa lagi pengen menjawab. Iblis yang karena sombong dikeluarkan dari surga. Iblis sombong dikeluarkan dari surga. Kita yang belum masuk surga dan belum tentu sombong, itu cukup pelajaran untuk kita. Kemudian sembahyang ba'diyah zuhur 2 rakaat. Kalau kita ingin 2 rakaat lagi, sembahyang sebelum asar sunat 2 rakaat. Sembahyang setelah asar tidak ada. Sembahyang sunat ba'diyah enggak ada setelah asar. Kalau sembahyang sunat juga ada orang guru yang sembahyang sunat setelah asar, mungkin sembahyang tahiyatul masjid, mungkin sembahyang sunat wudu. Itu karena sembahyang sunat yang ada sebab. Harus dijelaskan juga lah Bapak Ibu. Ada boleh sembahyang sunat setelah asar, gak boleh sembahyang sunat ba'diyah setelah subuh, karena tidak ada ba'diyah subuh, karena tidak ada ba'diyah asar. Itu ngambang menjelaskan ilmu fikih. Kalau orang masuk masjid setelah sembahyang subuh gimana? Ingin menghadiri pengajian, lalu dia sembahyang tahiyatul masjid, bukan sembahyang ba'diyah subuh. Kan banyak juga orang yang seperti itu. Tidak boleh sembahyang setelah sembahyang subuh, tidak ada sembahyang sunat. Kalau orang masuk masjid karena dia ingin mendengarkan pengajian, dia sembahyang, itu namanya tahiyatul masjid. Atau setelah sembahyang subuh dia buang angin lalu berwudu masuk ke masjid, padahal orang masih bewirid sembahyang subuh, dia sembahyang sunat wudu, bukan sembahyang ba'diyah subuh. Kitanya nang buruk sangka. Sembahyang sunat sebelum maghrib namanya sunnatun ghairu muakkadah.
Artinya sunnatun ghairu muakkadah, Nabi kadang-kadang saja mengerjakannya itu. Nama sembahyang sunat sebelum maghrib 2 rakaat namanya sembahyang sunat ghairu muakkadah. Ada orang memaham tidak ada sembahyang sunat sebelum maghrib. Contohnya di Martapura, contohnya di Sekumpul. Setelah azan maghrib langsung orang qomat. Di sana orang sudah siap untuk melakukan sembahyang maghrib. Makanya setelah azan langsung qomat. Coba daerah lain sebelum qomat orang ada yang berudu di kampung-kampung. Orang beruduan dahulu, pian langsung qomat bisa riki orang. Makanya ada orang sembahyang sebelum maghrib, sembahyang sunat. Boleh ada? Boleh. Di kampung-kampung tuh Bapak Ibu, beudu dulu orang waktu setelah azan maghrib tuh beuduan, langsung kamat. Banyak yang tertinggal kayaknya sembahyang masbuk. Tunggu, kita isi sembahyang, namanya sembahyang sunat ghairu muakkadah. Jangan dipaham kada ada sembahyang sunat jan sebelum maghrib itu. Buktinya di Martapura. Jangan hidup di Martapura muter kemana-mana, nyaman tahu. Hidup di Martapura aja, kada mau kemana-mana. Jangan berdalil Martapura. Martapura itu nama daerah. Nah ini Pak Ibu banyak orang Gurudin. Kadada guru ini orang di dalam dalil hadis Nabi, kadada zaman Nabi, zaman sahabat di Mekah Madinah, kadada guru orang antara azan dan qamat, astaghfirullahalazim min kulli dzambil azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin, astaghfirullahalazim min kulli dzambil azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin, astaghfirullahalazim min kulli dzambil azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Di Makkah ada guru di Madinah ada, di Martapura ada. Itu salahkah membaca istighfar itu? Salahkah? Ada hadis Nabi, siapa yang berdoa antara azan dan qamat cepat dikabulkan Allah. Membaca astagfirullah itu kada mengandung doa kada. Pian kalau ke daerah Jawa macam-macam lagi. Antara azan dan qamat itu di daerah Jawa macam-macam. Ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Lain astagfirullahalazim jeung ulun. Masuk kai ulun kalau salah sakanya mah nunggu imamnya belum datang, pas ulun nang jadi imam. Daerah Jawa, Surabaya, mana-mana ada lagi masjid sebelah sana. Lain lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina miyaumina hadha ila yaumil akhir. Allah itu antara azan qamat. Daerah Jawa ada ribut-ribut kada orang. Kalimantan dia ribut terus. Bujur gak kadang urun ke Jawa keliling. Ada lagi
daerah Jawa juga. Ini sifat 20 lagi antara adzan dan qamat. Wujud tidak bokok. Asal jangan bernyanyi aja. Ayo antara maghrib dan isya kucik-kucik tahi pukul orang kampung. Kitanya hidup kada mau kemana-mana, coba keliling masing-masing daerah tuh punya apa tuh bahasa kita tuh ciri khas masing-masing. Amuntai ciri khasnya apa? Pais sagu, tapi pais sagu amuntai sagunya bakacak. Nah, kalau pais sagu Sungai Tabo sagunya beinjak lain. Pais sagu amuntai sagunya bakacak. Mau sagunya itu sagu Sungai Tabo sagunya beinjak. Ada nang besimpak sambil mandi, banyak vitaminnya. Jadi wadai 3 habis. Masing-masing punya daerah. Apa punya ciri khas? Masing-masing daerah itu punya ciri khas. Itu amuntai. Barabai, apam, kandangan, rantau, ririmpi. Dia nih pura-pura kada tahu. Martapura, Kelelapun, Banjarbaru, Langkap. Nah, beda-beda. Lihat Bapak Ibu, kada ada komplain orang. Nunggu jemaah sembahyangan, menunggu kamar, lalu ada bacaan-bacaan bagus. Kitanya kurang wawasan. Nah, itu tuh penting. Yuk Bapak Ibu. Kemudian sembahyang setelah maghrib 2 rakaat setelah maghrib. Nah, kalau pian ada waktu antara maghrib dan isya, kebetulan kada pengajian, maaflah, jangan pengajian, pian mengamalkan itu 2 rakaat setelah ba'diyah maghrib, 2 rakaat sembahyang hadiah untuk orang tua, 2 rakaat sembahyang hajat. Itu namanya awabin. Tapi ada juga Bapak Ibu orang salah memaham. Hendak pengajian sidin sembahyang banyak 4-6 rakaat sembahyang 6 rakaat sembahyang ba'diyah maghrib, kemudian sembahyang hajat, kemudian sembahyang taubat, kemudian sembahyang hadiah. Pengajiannya berapa menit? Hebat sembahyang awabin, hebat pengajian. Hebat pengajian. Talabul ilmi afdalu minas sholati wassiyami wal haji wal zakati wal jihadi. Menuntut ilmu itu lebih hebat daripada seluruh sembahyang sunat. Kalahkan sembahyang sunat demi ilmu. Ayo Bapak Ibu, ini ada juga yang pahaman jar sembahyang awabin kita dahulu lah, baru pengajian berapa menit. Sayang kalau kita kadang membahas ilmu banyak. Kurangi beramal dulu demi ilmu. Kenapa? Ilmu itu orang beramal itu harus berdasarkan ilmu. Ada pulang pengajian tuh kalambatan. Tadi kan abda'u bismillahirrahmanirrahim. Tambah sedikit. Ini macam-macam yang dibaca. Waktunya antara maghrib dan isya. Jangan kalawasan. Imbah membaca abdul bis, membaca lagi ratibul atas, membaca pulang waridul latif, al-fatihah ya guru. Pas ajan di lain, Allahu akbar, Allahu akbar. Kapan membahas ilmu? Jangan juga mun kayak itu pengajian imbah isya, waktunya panjang. Kalau antar maghrib dan isya jangan. Sama imbah sembahyang subuh jangan. Kenapa?
jangan terlalu panjang karena mepet waktu orang hendak bekerja. Nah ini penting Pak Ibu. Kemudian azan Isya, sembahyang qabliyah Isya 2 rakaat. Setelah itu sembahyang lagi 2 rakaatnya. Yang afdhalnya 2 rakaat dulu. Yang 2 rakaat tadi Pak Ibu muakkad, yang satunya ghair muakkad. Ghair muakkad tuh Nabi kadang-kadang aja mengerjakannya. Yang muakkadnya tuh yang 2 rakaatnya itu. Yang 2 rakaatnya itu. Kemudian setelah Isya sembahyang lagi 2 rakaat. 2 rakaatnya itu muakkad. Yang 2 rakaatnya lagi berarti jumlahnya 4 rakaat. Itu namanya ghair muakkad. Nah, supaya kita yang hadir ini tahu kehebatan sembahyang qabliyah dan ba'diyah itu luar biasa Pak Ibu. Nah, masuk di sini namanya rawatib, sembahyang rawatib. Kenapa? Di yang demikian itu segala sunat rawatib, segala sunat yang dituntut oleh syarak, dituntut tuh Pak Ibu dianjurkan, sangat dianjurkan oleh syarak, oleh agama, mengerjakan dia dahulu daripada sembahyang fardu. Dahulu sebelum sembahyang fardu namanya qabliyah. Namanya qabliyah. Dan yang kemudiannya setelah sembahyang 5 waktu namanya ba'diyah. Tapi ingat, setelah sembahyang subuh tidak ada ba'diyah. Setelah sembahyang asar tidak ada ba'diyah. Tapi kalau sembahyang sunat selain ba'diyah boleh setelah asar atau setelah subuh. Tapi itu karena ada sebab, seperti pian masuk masjid imbah asar boleh, pian sembahyang sunat namanya tahiyatul masjid. Pian setelah subuh masuk masjid namanya tahiyatul masjid. Berarti sebab masuk masjid ada sunat, yaitu tahiyatul masjid. Kalau masuk musala Bapak Ibu ada tetamu ulun tahiyatul musalla. Nah ini penting, ilmunya juga penting. Perbedaannya musala dengan masjid, masjid disembahyangi sembahyang Jumat, musala tidak disembahyangi sembahyang Jumat. Itu bedanya. Iktikaf tuh di masjid, bukan di musala. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid. Nah, ada tuh tulisannya. Berniat pian iktikaf. Kalau di musala dada orang haid tidak boleh ke masjid, orang haid boleh ke musala. Nah itu beda. Di situ perbedaannya harus ada, harus tahu kita. Kemudian lagi syarak menyuruh, karena yang demikian itu segala sunat yang menapalkan menutupi, catat menapalkan tuh yang bolong-bolong ditapali, ditutupi. Itulah menapalkan kekurangan pardunya. Apa kekurangan pardu? Bukan cacat sembahyang 5 waktu lah. Kekurangan pardu itu gini Bapak Ibu. Misalnya kada khusyuk. Allah sembahyang maghrib tadi Allahu Akbar, datang jakah guru dene belum makan deraan macet, makanya bejakit tadi kandaraan macet. Di rumah orang banyak sudah keluargaan, jakanya bermobil kira-kira Pak bisa belum datang belum nih kandaraan apa ingat nostalgia bahari makan daraan juga. Bapak Ibu
Itu tuh penting. Nah, berartilah Bapak Ibu lah sayangi nih mengerjakannya nih bagus. Bisa juga Bapak Ibu kita kada sempurna, bukan cacat lah, kada sempurna sembahyang fardu ini ditutupi tadi dengan sembahyang yang sunat-sunat, kada khusyuk. Satu, berapa persen khusyuk dalam sembahyang 5 waktu? Yang kedua, mungkin Pak Ibu bacaan kita Bapak Ibu kada sempurna, seperti Fatihah kada sempurna lalu ditanggung imam, atau ayat misalnya Pak Ibu anu kada tuntung kada selesai, imam rukuk itu kada sempurna, sembahyangnya sah tapi tidak sempurna. Lalu ditutupi yang sunat-sunat, ibarat rapot orang nih kalau kepintaran sedang, pintarnya sedang pintar orang ini sedang, tapi turun ke sekolahan rajin hadir, lalu kerajinan itu membantu nilai, bujurlah. Oh guru-guru, nah di sini guru-guru nih, bujurlah. Nah itu berarti kerajinan itu bisa membantu nilai. Itu bisa, asalnya hendak diandak angka 5 di rapor, bisa dibantu guru jadi angka 6. Kenapa? Rajin, kerajinan, kerapian, apalagi di rapot itu. Oh kan ingat lagi nah, kebersihan lah. Oh, kerajinan di rapot SD dulu kerajinan, kelakuan kan, kepribadian, sama nah kada dinong sekolahnya ulun kada ingat juga. Nah ulun tahulah kerajinan, rasanya kerapian, kebersihan lah. Lihati rapot pian. Nah itu Pak Ibu itu. Nah itu terbantu karena orang ini rajin. Padahal nilai itu sebenarnya 5, tapi guru karena melihat kerajinannya, kesungguhannya, lalu dicatat jadi 6. Lalu di situ ada pesan situ, lebih rajin lagi belajar di rumah. Ingat ulun bahari itu rapot SD masih ada, karena ada nilai rata-rata, lalu tulisan ranking 1. Nggih, pengumuman tuh besusun tuh murid-muridnya, besusun SD itu guru ranking 3, Muhammad Zaini naik ke atas dapat hadiah buku tulis. Banyak benar ulun, buku tulis sama tulisan, tulis buku tulis dari guru. Ranking 2 siapa tuh, nang bibinian pulang, Siti Zainab. Ranking 2 pintar orangnya, kuku. Siapa ranking 1? Ranking 1 yang ditunggu-tunggu, Udin Tahi Lalat. Bah guru Udin ini kayak itu pernah juga tuh ranking 1 naik pakai ke atas. Nah 3 buku, 3 buku belah ranking 1 3, ranking 2 ranking 3 1. Rumah senangnya betulisan di rapot ranking 1. Ujar guru di situ, pertahankan prestasimu.
Senyum, padahal di pasar ada yang jual buku. Bisa juga Pak Ibu, ranking 1 bisa, ranking 2 bisa. Nah itu mana-manakah kakawanan ulun beri itu di pesantren apa di SD. Kalau pesantren lain lagi Pak Ibu. Pesantren itu pertandingan menghafal doa haul. Nggih, menghafal doa haul. Gurunya apa? Bercepat-cepatan menghafal doa haul, akan diberikan piala. Nggih, piala serta apa namanya itu, misalnya uang saku. 1, hitung sampai 3. 1, 2, 3. Allahumma ja'alna ya maulana akadzika wa lana aika syai'an wa la qadha qabalika min as-sarabin min al-hal marzuqin wa al-haram ma'sumin wa fil jinani mura'imin wa anni ramu ba'id wa ila wajhika wa wajhi nabiyika wa sallallahu alaihi rabbina mutamatti'in rubnan Allahumma ilaika maraddan jamila. Hafal doa Allah. Nah, nomor 1 dapat piala, nomor 2 pialanya kecil, nomor 3 buku. Jakanya itulah semangat tuh. Bapak Ibu, ingatlah dari sekolah. Ingatlah, ulun guru wae kada pernah dapat hadiah. Berarti murid nang sedang. Ayo Bapak. Nah itu tuh Pak Ibu, sama sembahyang sunat. Sembahyang sunat ini menutupi kekurangan-kekurangan di waktu kita sembahyang fardu. Kurang sempurnanya itu Bapak Ibu ditutupi dengan sembahyang sunat, bukan batal. Kalau batal tidak bisa ditutupi sembahyang sunat. Mungkin tumakninahnya kah kada sempurna. Sembahyang sunat kita, sembahyang wajib kita tuh tidak sempurna tumakninahnya. Bisa semua yang tidak sempurna dalam melakukan sembahyang yang wajib ditutupi dengan sembahyang sunat. Sayangnya ulun umpamakan lagi, sembahyang sunat tuh Pak Ibu seperti sayur-sayuran, kuah, cacapan. Nah itu sunat. Nang wajibnya apa? Nasi, iwak, air, cukup. Itu yang wajib. Bapak Ibu, pian semangat makan itu karena acannya kah, tarung bebenang. Ayo, jusnya. Semangat makan tuh gara-gara nang sunat-sunat. Kalau pian makan nasi itu yang wajib, ikan itu yang wajib, air cukup itu yang wajib. Kenapa maka selera makan pian muncul? Kenapa? Banyak ada nang sunat-sunat. Banyak ada nang sunat-sunat. Di sini terkenal acannya nyaman. Di sini prasmanan. Nah itu Pak ya nang sunat-sunat. Karena nang sunat-sunat banyak, lalu selera makan tuh hidup. Sama orang yang rajin mengerjakan yang sunat, itu adalah dia sudah diberi Allah keasyikan, kenikmatan dalam sembahyang fardu. Tapi bisa juga ada sempurna sembahyang fardu itu, tapi bukan batal, ditutupi yang sunat-sunat. Tambahannya jar orang tuh, maka apabila jatuh pada fardu kekurangan. Nah ada tuh jatuh tuh terjadi kekurangan. Contoh ini kekurangan sembahyang fardu tuh kekurangan ada lah Bapak Ibu. Contoh kekurangan, kaki sakit misalnya, kaki sakit, lalu tadahulu tangan sembahyang, tadahulu tangan. Nah itu kurang sempurna. Yang benar duluan kaki. Waktu turun menuju sujud Allah, ini yang sempurna. Tapi karena kakinya sakit Allah, nah ini kurang sempurna. Ditutupi dengan sembahyang qabliyah ba'diyah. Lalu sembahyang 5 waktu tadi jadi sempurna.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pusing kepala orang kira-kira nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dapat kesempurnaan dengan mengerjakan yang sunat-sunat. Tapi dia tidak batal. Kalau batal seperti ini, Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal. Ini kata kau ditutupi Allah. Karena kau ditutupi rusak. Nah, Bapak Ibu, itu kan kekurangan tadi bisa ditutupi dengan sembahyang yang sunat-sunat. Ayo Bapak Ibu, supaya nang hadir nih jangan meremehkan yang sunat-sunat. Itu contoh. Kemudian lagi apa lagi? Atau cedera. Ingat, cedera bukan cacat. Hati-hati. Cedera di sini sebab sedikit khusyuknya. No, ada. Sebab sedikit khusyuknya. Berapa persen Bapak Ibu kita dalam sembahyang itu khusyuk? Masing-masing pian tahu. Apabila kita mengerjakan qabliyah ba'diyah, disempurnakanlah khusyuk itu. Apalagi kita berjamaah, luar biasa. Makmum pasti khusyuk kalau berjamaah. Kenapa guru? Ada mungkin makmum lebihan rakaat, imam ada. Imam aja yang bisa lebihan rakaat ditegur oleh makmum. Subhanallah. Imam bisalah imam menegur makmum. Adalah imam menegur makmum. Ada imam menegur makmum. Makmum aja yang menegur imam. Nah, itu hebatnya sembahyang berjamaah. Kurang khusyuk sembahyang berjamaah, dibantu karena pian berjamaah dapat khusyuk. Ditambah lagi sembahyang qabliyah ba'diyah. Nih tulisannya khusyuk kurang. Dan apa lagi? Itu dannya kedua. Dan ketiadaan hadir hati, lalainya daripada yang demikian itu, tahulah lalai hati, menerawang kemana-mana ke hati ini. Allahu Akbar. Posko kita ini di mana kayaknya nih? Ingat posko sekalinya. Allahu Akbar. Sekumpul ini kita rame sudah sampai Allah. Yuk Bapak Ibu, pikiran tuh keluar terus. Maka dengan sembahyang qabliyah, sembahyang ba'diyah, sembahyang sunat disempurnakan pahalanya itu. Apalagi adalah segala sunatnya itu, segala sunatnya qabliyah ba'diyah menyempurnakan demikian kurangnya dan membaikkan bagi demikian cedera cacatnya itu. Nah, ibarat makan, maaflah Bapak Ibu lah, ulun ini kebetulan ketujuh makan iwak haruan. Iwak haruan tuh jar albuminnya tinggi. Hanya Pak Ibe ulun ini tabla luka cepat.
Ternyata orang yang selesai operasi disuruh dokter makan ikan gabus, ikan haruan, cepat membantu. Bagus. Iwak haruan bagus. Albuminnya kata dokter, orang cuci darah pun Pak Ewe kada tapi tambah darah karena HB-nya rendah apabila dia mengonsumsi ikan gabus, apalagi dikukus itu Pak Ewe kuat. Bagus tuh iwak haruan. Nah, sama Bapak Ibu, cepat menyembuhkan yang luka-luka di badan tuh dengan ikan iwak haruan tadi. Itu contoh. Nah, sembahyang sunat itu menutupi kekurangan-kekurangan ketika kita mengerjakan yang wajib-wajib. Nah, di sini nah contohnya. Dan membaikkan bagi yang bagi demikian cedera itu, dan jikalau tiada disunat. Nah, dan jikalau tiada sunatnya, maka tinggallah sembahyang fardunya itu kurang. Kalau kada mengerjakan yang sunat, maka tetap sembahyang 5 waktu itu kurang sempurna. Berarti pahalanya pun kurang sempurna. Dan cedera cacat juga masih sembahyang 5 waktu itu karena kadang mengerjakan yang sunat-sunat. Dan luputlah ia daripada fadilat yang amat besar. Fadilat itu keutamaan yang amat besar yang dijanji bagi orang yang mengerjakan dia. Ada Bapak Ibu kelebihan-kelebihan yang luar biasa orang yang mengerjakan yang sunat-sunat itu. Dan bagi orang yang mengerjakan dia dapat derajat yang tinggal dan lagi ya kah? Oh, jujur. Ulun di sini tinggal berarti salah nah. Ada tinggal di situ tulisannya tinggi. Situ tinggal ganti tinggi. Derajat tuh kadang mupang tinggal. Ya kalah. Derajat yang tinggi. Derajat itu apa Bapak Ibu? Kedudukan di dalam pandangan Allah. Orang ini diistimewakan oleh Allah. Nah gini Bapak Ibu, semua kita sampai derajat yang tinggi itu dahululah. Kita akan bahas nanti pulang minggu depan. Semua kita sembahyang subuh, semua kita sembahyang zuhur, semua kita sembahyang asar, semua kita sembahyang maghrib, semua kita sembahyang isya, semua kita sembahyang subuh. Tapi tidak semua kita tidak semua kita sembahyang sunat subuh. Tidak semua kita sembahyang qabliyah zuhur. Tidak semua kita sembahyang ba'diyah zuhur. Tidak semua kita sembahyang sunat sebelum asar. Tidak semua kita sembahyang sunat sebelum maghrib atau setelah maghrib. Tidak semua kita sembahyang qabliyah isya dan ba'diyah isya. Kenapa? Sembahyang qabliyah ba'diyah itu pilihan dari Allah. Sembahyang 5 waktu kewajiban. Itu bedanya. Nah, karena ini masa orang hendak haul sekumpul, ulun membacakan manakib sedikit ngambil berkat. Ngambil berkat. Kaina minggu kita baca dua sedikit. Guru sekumpul ini turunan orang hebat. Itu aja sudah. Beliau turunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di segi turunan hebat.
Guru Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Alimul Alama Mufti Muhammad Khalid bin Alimul Alama Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian ibu beliau Hajah Masliyah binti Sofiyah binti Iyam binti Muhammad Yusuf bin Alimul Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Alimul Alamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ayahnya guru sekumpul Juriyat Kalampayan, ibunya guru sekumpul Juriyat Kalampayan. Zuriyat yang beliau juga alim. Nah ini Pak Ibu zuriat yang membanggakan, bukan zuriat nang manyupanakan, nang memalukan. Nah, kenapa guru? Ya ada juga pengakuan zuriat, tapi kada juga ada sesuai. Ada zuriat yang membanggakan, ada zuriat nang kadang-kadang bahasa kami orang Banjar manyupanakan, memalukan. Kelakuan kada sesuai. Nah, kemudian karamatnya Guru Zaini bin Abdul Ghani ini, beliau ini diberi Allah, yaitu dijadikan Allah hati orang beriman cinta dan sayang kepada beliau. Nah, itu aja cukup dulu. Cinta hati orang beriman kepada beliau. Kenapa guru seperti itu? Ulun tadi ditanyai waktu ceramah di pensiunan PLN, kantor PLN. Kan ada sisi tanya jawab beban pensiunan PLN. Guru, kenapa maka Guru Zaini bin Abdul Ghani ini diistimewakan orang sepertinya luar biasa? Acara haulnya Guru Zaini luar biasa, mengalahkan acara peringatan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ulun nih pertanyaan ini, paham? Itu aja pertanyaan kita guru. Kenapa maka haulnya guru sekumpul ini luar biasa, melebihi acara peringatan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ulun paham pertanyaan ini. Terima kasih jar ulun. Dari pertanyaan beli Bapak juga ada Ibu, guru sekumpul ini lengkap. Rasulullah lebih lengkap, lebih sempurna. Guru sekumpul beliau orang alim, guru sekumpul beliau tampan, guru sekumpul suara beliau merdu, guru sekumpul kaya raya, guru sekumpul pemurah. Pemurah beliau, komplek. Lalu orang mengadakan acara, ada dikatakan 230 ekor sapi bertulisan dari hamba Allah. Ayo, 230 ekor sapi dari hamba Allah. Berapa trak? Berapa satu ekor sapi? Harganya yang sedang kali 230 ekor. Saem berapa? Yang sedang berapa? 17, 18 ekor, 18 juta per ekor kali 230 ekor. Yuk hitung, mendekat
berarti 1M atau lebih? Ambil HP-nya, kalkulatornya. Berapa? 1M. Ayo, disusun daerah Bayaman nih sampai 1. Dari daerah rantau berapa ton beras dikirim ke Martapura? Kayu dari Panyipatan tuh dari mana? Berapa mobil? Kurang cinta. Coba kita menukar bangkrut. Nah, lihat. Kalau acara Rasulullah, guru. Nah, gini Bapak Ibu. Acara maulid, acara Isra Mi'raj seduniaan. Sedunia. Acara maulid ada di Palestina, acara maulid ada di Yaman, acara maulid Nabi ada di Bangladesh, acara maulid Nabi ada di Iran, acara maulid Nabi ada di Yaman, acara maulid Nabi di Asia Tenggara. Coba Bang dikumpulkan semuanya, ada di Banjarbaru. Dahsyat mana? Tetap aja paling unggul Rasulullah. Paling unggul Rasulullah. Kalau guru sekumpul setahun sekali aja haul. Andaknya hanya di Martapura. Kalau maulid Rasulullah, nah, kenapa makapin membanding? Kada kau dibanding Rasulullah dengan guru sekumpul. Rasulullah orang yang luar biasa. Rasulullah itu ludahnya aja jadi obat. Sayyidina Abu Bakar ketika digigit kalajengking waktu di Gua Thur, sakit diludahi oleh Rasulullah. Ludah Rasulullah, ludah kita. Ayo, jangan dibanding-banding. Kada boleh membanding Rasulullah dengan guru sekumpul. Nang boleh membanding Rasulullah tuh dengan Nabi juga. Kalau dengan guru sekumpul nggak bisa. Kenapa? Lain bandingannya. Guru sekumpul hanya ulama. Rasulullah ini salah perbandingan. Jakanya Rasul dibanding dengan Nabi Yusuf sesuai sama Nabi dan Rasul. Rasul dibanding dengan Nabi Sulaiman sesuai. Apabila orang membanding Rasulullah dengan guru sekumpul, gak ngerti kias, itu kias ma'al-farid, gak bisa. Jelas kalah guru sekumpul dibanding dengan Rasulullah. Orang yang membuat perbandingan tuh yang gak ngerti ilmu usul fikih. Bapak Ibu, jelaskah? Jelas. Ngapain membanding? Guru sekumpul ulama, beliau aulia, bukan Rasul. Rasul itu lebih tinggi daripada ulama aulia. Sampian aja nang buruk sangka. Tapi mungkin diceramah seperti itu, Bang. Pian buruk sangka ada kaitan Bang belum ngomong. Lagi haulan guru sekumpulnya haulan wali bekan-bekan makan apa dagingnya sapi, sedangkan acara Rasulullah ayam. Apa membanding seperti itu? Ayam acara Rasulullah, peringatan Rasulullah, ayam peringatan wali, sapi. Karena peringatan Rasulullah setiap masjid, setiap musala. Kalau peringatan haul guru sekumpul di situ aja. Mantap. Kebetulan orangnya tak kumpul banyak. Coba ayam, kada kacabutan bulu ayam. Nah, ini nih
Hati kalau kurang bersih bahaya. Nah itulah Pak Ibu, jangan membanding Rasulullah dengan guru sekumpul, salah perbandingan. Kalau membanding Rasulullah dengan Nabi dan Rasul juga, kada boleh membanding guru sekumpul dan Rasulullah. Ini enggak ngerti usul fikih, namanya kias ma'al farid, salah mengkias. Ulun berani ngomong karena kami belajar ilmu itu. Jinet dibanding dengan khamar, boleh enggak? Jinet dibanding dengan khamar, boleh, karena khamar memabukkan, jinet sama. Zaman Rasulullah khamar, turun ayat Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Lalu para ulama ahli, khamar zaman Nabi, zaman kita jinet, mana ada dalilnya dalam Quran innama jinet. Lalu cari persamaan. Khamar merusak akal. Apapun yang merusak akal dan memabukkan dimasukkan, dikategorikan kepada khamar. Sama merusak, beda nama, apalah artinya sebuah nama, akibatnya sama juga. Nah ini namanya kias. Nah jelaskan. Berarti bila ada yang mendengar orang membanding-banding guru sekumpul sama Rasulullah, orang ini pasti kada belajar ilmu usul fikih. Perbandingan itu harus mirip, bukan beda. Kada boleh membanding yang sudah berbeda. Iwak haruan sama iwak tauman bisa dibanding karena mirip. Ibu-ibu, apa bedanya iwak tauman non iwak haruan? Ayo ibu-ibu, pian kau membedakan dagingnya iwak tauman lamah kah karas kah? On iwak haruan. Hah? Apa ujian ibu-ibu? Lembut, lama. Nah itu dibanding. Kenapa? Mirip. Kalau guru sekumpul sama Rasulullah mirip kah? Nah ini harus minta maaf nang hadir-hadir. Kuasai dulu ilmu baru ngomong. Jangan bermodal banyak bisi murid tapi salah. Banyak murid tidak bisa menilai kedalaman ilmu seorang guru, tidak bisa. Ilmunya dulu, masalah murid sedikit banyak enggak jadi masalah. Syekh Nawawi Syekh Syarafuddin An-Nawawi, ulama besar, muridnya Pak Ebway. Siapa muridnya? Siapa tuh? Syekh Ibnu Malik, pengarang Alfiyah Ibnu Malik. Hanya murid satu aja, yaitu Syekh Nawawi, Syekh Syarafuddin An-Nawawi, ulama besar. Satu dia punya murid tapi berkualitas. Ini hebatnya, satu dia punya murid tapi berkualitas. Banyak diisi murid sesat semuanya. Nah, salah juga. Sekali lagi, ukuran banyaknya murid bukan menunjukkan kebenaran ilmu seorang guru. Ilmunya bukan nilai dari muridnya. Nah jelaskah sudah? Nah cukup apa yang disampaikan. Minggu kaina pulang kita membaca manakib neng ini. Hendak menyiapkan kopi kah sedikit kada apa juga. Minggu kaina kopi pahit ke guru, kopi manis kah kada bersiapan kada apa juga. Nah kita minggu kaina insya Allah. Kenapa ulun membaca manakib ini? Suasana kurang anak mahawo, ambil berkat di pengajian kita. Itu. Mudah sehat, panjang umur, kabul hajat. Al-Fatihah. Alhamdulillah, Rabbil alamin, Rahmanir Rahim,
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا أرحم الراحمين يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب وصلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله والمسلمين غريب صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم